alladziina istaqamu bi syari'atihi wa sunnatihi wa uswatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Jamaah dan Allah ya majma'in, kita masih di babun fit taqwa, bab berkaitan dengan takwa. Sebagaimana kebiasaan para ulama hadis, mengawali per bab dengan menukil ayat. Demikian juga Imam An-Nawawi. Ayat ke-3 yang beliau nukil di bab ini terdapat di Al-Ahzab 70. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah. Dalam tafsir Abu Su'ud, ay fi kulli ma ta'tuna wa ma tadaruna, dalam segala hal yang kalian kerjakan atau kalian tinggalkan. Takwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah dengan mengerjakan segala yang diperintahkan, meninggalkan segala yang dilarang. La siyama firtika bima yakrahuhu, lebih-lebih melakukan sesuatu yang sangat dia murkai. Fadlan amma yu'addi Rasulullahu sallallahu alaihi wasallam, lebih-lebih ketika hal itu menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tafsir dikaitkan dengan ayat sebelumnya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wa qulu qawlan sadida, ucapkanlah dalam situasi kondisi apapun qawlan sadida, tutur kata, kalimat, omongan yang benar. Oleh musannif kitab Abu Su'ud, qasidan ilal haq, enggak sekedar benar, tapi tujukanlah omongan itu untuk kebenaran. Walaupun kalimat benar, omongan benar, jujur apa adanya, ketika tujuan kita untuk keburukan, itu tidak boleh. Walaupun omongannya benar apa adanya, ketika akan berimbas buruk, itu tidak boleh. Bahkan tidak bolehnya haram. Al-Ahzab 70 ini, siapapun mukmin, dia harus muttaqin, harus bertakwa. Dan siapapun mukmin, lebih-lebih muttaqin, dia wajib untuk selalu berbicara yang benar. Wajib untuk selalu berbicara yang benar. Ketika seseorang banyak bicara bohong, dusta, itu sekaligus menjadi tanda masalah dalam keimanan dan ketakwaannya. Lebih-lebih ketika sehari-hari pembicaraannya lebih dominan pembicaraan dusta, itu ada masalah yang sangat berat pada keimanannya. Rasul menjadikan omongan yang benar, yang baik sebagai syarat untuk siapapun yang mengaku beriman pada Allah dan hari akhir.
siapapun yang ngaku beriman pada Allah dan hari akhir, di antara syarat yang Rasul tentukan, bicara yang baik. Bicara baik ini lebih luas daripada benar. Walaupun benar, ketika tujuannya nggak baik, itu masuk nggak baik. Bahkan dalam situasi kondisi tertentu, dusta itu tidak dianggap dusta oleh Rasul. Dalam situasi kondisi tertentu, bohong tidak dianggap bohong, yang karena itu boleh. Jadi sudah selayaknya, seharusnya siapapun yang merasa beriman pada Allah dan hari akhir, satu di antara hal yang harus ada pada dirinya, bicara yang baik-baik atau diam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'di jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Di hadis ini 3 hal Rasul sebutkan yang seharusnya dipraktekkan oleh siapapun yang ngaku iman pada Allah dan hari akhir. Siapa saja yang merasa mengaku iman pada Allah dan hari akhir, jangan pernah menyakiti tetangga. Ketika ada di antara umat Islam kok ada menyakiti tetangga, boleh jadi merasa iman pada Allah dan hari akhir, nggak diakui keimanannya, boleh jadi. Walaupun ulama karena khawatir nanti umat Islam banyak yang masuk kategori nggak iman, menafsirkan hadis ini iman yang sempurna. Siapapun yang masih nyakiti tetangga, tanda imannya jauh dari sempurna. Itu tafsir hadis. Barang siapa ngaku iman pada Allah dan hari akhir, harus senantiasa memuliakan tamu-tamunya. Ketika belum memuliakan tamu, berarti imannya belum sempurna. Bahwa hadis seperti ini ditafsirkan dengan keimanan yang sempurna, itu tidak sepakat seluruh ulama. Ada di antaranya yang keras apa adanya, siapapun yang masih nyakiti tetangga, dia belum iman. Tidak memuliakan tamu, belum iman. Begitu juga, dan barang siapa yang ngaku beriman pada Allah dan hari akhir, bicara yang baik-baik. Bicara jujur ditujukan untuk kebaikan, atau bohong tapi untuk kebaikan, masuk kategori bicara yang baik. Auliyasmut atau diem. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Al-Bukhari 6018, Imam Muslim 183, Abu Daud, At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah. Dan dalam tafsir Abu Su'ud, wa qulu qawlan sadida, bicaralah tutur kata yang benar, yang jujur. Beliau menafsirkan ayat itu, Syekh Muhammad bin Mustafa, qasidan ilal haq, nggak sekedar bicara yang materinya benar, materinya jujur, namun qasidan ilal haq, harus juga dimaksudkan untuk kebaikan. Jujur apa adanya, tapi bisa mempermalukan seseorang, hukumnya haram. Jujur apa adanya, tapi bisa mempermalukan seseorang, hukumnya haram. Jadi tidak setiap omongan jujur itu benar. Tidak setiap dusta dinilai salah. Enggak.
Contoh, Bapak Ibu tahu apa itu ghibah? Ghibah itu omongan jujur. Kita nggak sengaja melihat seseorang, lah, kok dia melakukan aib. Kita nggak nyangka dia mabuk misal. Terus kita ngomong ke orang lain, si Anu kemarin aku lihat dia mabuk. Ini omongan jujur nggak nih? Dia mabuknya udah sembunyi-sembunyi. Kita umbar, ini yang disebut ghibah. Haram hukumnya. Jadi tidak boleh ceplas-ceplos apa yang dilihat. Nggak lihat baik buruk, pokoknya diomong. Jadi ceplas-ceplos itu harusnya tidak menjadi sikap bicara seorang mukmin. Tetap setiap omongan harus kita perhatikan, harus kita seleksi. Apalagi kita selalu ingat Allah menegaskan, ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ma yalfidu min qawlin, apapun yang terucap, omongan kalimat apapun yang terucap dari mulut seseorang, illa ladaihi raqibun atid. Di situ ada malaikat yang secara khusus ditugaskan oleh Allah untuk mencatat. Omongan baik yang ditujukan untuk kebaikan, raqib. Omongan dusta tujuannya untuk keburukan atau baik untuk keburukan, atid. Surat Qaf ayat 18. Jemaah dan Allah ya kemajma'id. Jadi kata Syekh Mustafa bin Muhammad bin Mustafa dalam tafsir Abu Su'ud, waqulu qawlan syadida, ucapkanlah selalu tutur kata yang jujur, qasidan ilal haq, ditujukan, dimaksudkan juga untuk kebenaran. Walaupun jujur apa adanya, ketika akan mempermalukan seseorang, itu hukumnya haram. Jadi jangan anggap ghibah itu omongan buruk, omongan dusta, enggak. Ghibah itu omongan jujur, tapi bisa mempermalukan seseorang. Karena itu mereka yang berbuat aib tapi memang nggak disembunyikan, itu nggak masuk ghibah ketika kita omong. Ketika seseorang melakukan aib tapi dia nggak sembunyi-sembunyi, memang sengaja dia lakukan di depan orang lain, ketika kita omong itu nggak masuk kategori ghibah. Bagaimana dengan koruptor? Pada saat korupsi dia kan sembunyi-sembunyi. Kita tahu dia korupsi, kita omong, ghibah atau bukan? Ghibah atau bukan? Ini tidak termasuk ghibah karena dia merugikan hak orang lain. Yang masuk ghibah itu mereka yang belum melakukan aib, dia sembunyi-sembunyi dan itu tidak ada pengaruh dengan hak orang lain. Seseorang berzina sembunyi-sembunyi. Biasanya orang yang beriman Islam melakukan dosa itu sembunyi-sembunyi, takut ketahuan orang lain. Kalau suatu saat kita melihat hal itu, kita wajib tutupi itu. Langkah pertama. Langkah kedua, nasihatkan langsung kepada dianya. Kalau yang kita omong itu justru sesuatu yang tidak dia lakukan, kita menjelek-jelekan seseorang dengan sesuatu yang tidak dia lakukan, ini lebih parah. Ini bukan ghibah, tapi buhut. Lebih parah ini. Buhut.
An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, atadruna mal ghibatu, kalian tahu nggak apa itu ghibah? Qalu, para sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala, Rasul jelasin, ghibah itu adalah dzikruka akhaka bima yakrah. Kamu sebut-sebut hal tentang saudaramu, sesuatu yang dia tidak sukai. Tidak dia sukai. Ketika dia melakukan aib dan dia justru pengen viral, kita sebut-sebut, malah dia senang, itu enggak ghibah. Ketika dia melakukan aib, maksiat, dia sembunyi-sembunyi. Nah ini kita tahu, kok kita sebarin, pasti dia enggak suka. Ini ghibah. Ghibah adalah kamu sebut-sebut saudaramu hal yang tidak dia sukai. Boleh jadi termasuk dia berbuat baik sembunyi-sembunyi, kok kita sebarluaskan, dia nggak suka, ini masuk ghibah juga. Ada 1-2 orang, dia sedang belajar ikhlas, berbuat baik, dia sengaja sembunyi-sembunyi. Bagaimanapun seseorang menyembunyikan sesuatu, boleh jadi suatu saat akan ada yang mengetahui. Ketika dia sembunyi-sembunyi melakukan sesuatu, kita tahu nggak sengaja kok kita sebarluaskan, dan dia nggak suka, itu ghibah. Baik yang dia lakukan itu aib atau sebetulnya bukan aib. Ketika Rasul sampaikan hal itu, kira seorang sahabat nanya, afara'aita in kana fi akhi ma'akul, bagaimana kalau yang kita omong itu memang dia lakukan, wahai Rasul? Yang kita omong, kita sebarluaskan itu aib yang memang dia lakukan. Qala, kata beliau, in kana fi ma taqulu faqad tabtahu. In kana fihi ma taqulu faqad tabtahu. Jika apa yang kamu omong itu memang dia lakukan, itulah ghibah. Wa illam yakun fihi, jika yang kamu omong itu enggak dia lakukan, faqad bahattah, berarti kamu membuhut dia. Jadi buhut itu lebih hina, lebih parah dibanding ghibah. Kalau ghibah saja haram, apalagi buhut. Boleh jadi kalau ghibah itu haram, dosa, buhut dosa besar. Hadis dari Imam Muslim 6758 dan Imam An-Nasai. Jamaah dan Allah wa yakum ajma'in. Tutur kata omongan benar ditujukan untuk keburukan, hukumnya haram. Jujur apa adanya ghibah, dia melakukan ini apa adanya kita sampaikan, tapi hal itu nggak dia disukai, nggak dia sukai dan menyebabkan nama dia tercemar, ini haram, ghibah. Tutur kata baik, tutur kata buruk, tapi untuk tujuan kebaikan, itu boleh. Tutur kata benar untuk tujuan buruk haram. Tutur kata buruk untuk tujuan buruk lebih haram lagi. Tutur kata dusta tapi untuk tujuan kebaikan itu boleh. Mubah. Dan mubahnya hal ini
didasarkan hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud dan Imam An-Nasai. Berbicara bohong untuk tujuan kebaikan. An Humaid bin Abdurrahman an ummihi Ummu Kulsum binti Uqbah. Dari Humaid bin Abdurrahman, beliau dapat ilmu dari ibunya Ummu Kulsum bin Uqbah. Qalat, kata sang ibu, ma sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yurakhisu fi syai'in minal kadibi illa fi salasin. Sang ibu ini seorang sahabiah. Ma sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yurakhisu fi syai'in minal kadibi. Aku tidak pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan, memberikan dispensasi untuk omongan dusta illa fi salasin, kecuali dalam 3 hal. Dalam 3 hal ini dusta oleh Rasul diberikan dispensasi. Bahkan dalam 3 hal ini, kata Ummu Kulsum, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la a'udduhu kadiban. Kata Rasul, dalam 3 hal itu orang yang melakukannya aku tidak anggap dia berdusta. Pertama, ar-rajulu yuslihu bainan nas. Seseorang yang sedang berupaya mendamaikan 2 kelompok atau 2 muslim yang bermusuhan. Dia tahu sesama muslim mukmin bermusuhan haram, dia berupaya bagaimana mendamaikan mereka. Sampai pada kesimpulan, ini saya harus berbohong nih untuk mendamaikan mereka. Yaqulul qawla wa la yuridu bihi illal islah. Dia ucapkan omongan apapun termasuk omongan dusta yang tujuannya untuk mendamaikan mereka. Apa contoh omongan dusta untuk mendamaikan 2 orang yang sedang bermusuhan? Ini memberikan contoh-contoh dari statement Rasul, dari hadis Rasul ini harus hati-hati. Di kitab Ma'alimus Sunan, Syarah Sunan Abu Dawud, al-kadibu fil islahi bainas naini huwa ayyunni min ahadihima ila sahibihi khairan ayuballighu jamilan wa illam yakun sami'ahu minhu wa la kana idnan lahu fihi. Berdusta dalam hal mendamaikan, contohnya dia datang ke salah satu pihak, dia ngomong, aku nggak nyangka kemarin si Anu diam-diam dia menyanjung-nyanjung kamu, kata dia kamu orang baik, padahal dia nggak pernah nyanjung-nyanjung, dia berbohong. Begitu juga pihak yang lain dia ngomong serupa seperti itu. Dengan adanya omongan ini, boleh jadi nanti 2 yang bermusuhan mikir, aku nggak nyangka kok ternyata dia baik, dia mengakui aku. Ini omongan dusta untuk mendamaikan 2 orang. Ini salah satu yang oleh Rasul tidak dianggap dusta. Yang kedua, warrajulu yaqulu fil harb. Dalam situasi perang, seseorang berkata dusta untuk peperangan, untuk memenangkan peperangan, itu tidak dianggap dusta. Di kitab yang sama, Ma'alimus Sunan, ini boleh jadi Syarah Abu Dawud
yang pertama kali ditulis. Penulisnya wafat tahun 288 Hijriah, Abu Sulaiman Ahmad bin Muhammad Al-Khitabi Al-Busti. Omongan dusta di saat perang. Dalam kitab Ma'alimus Sunan dijelaskan, wal kadibu fil harbi huwa ayyudhira bin nafsihi quwwatan wa yatahaddasu bima yashhadu bihi basirata ashabi wa yakwi minnatahum wa yakidu bihi aduwahum fi nahwi dzalika minal umur. Lebih-lebih ketika dia posisinya sebagai komandan, dia dusta, dia sebetulnya agak sakit, dia ngomong enggak, aku enggak masalah, aku kuat. Dia berdusta. Tujuannya untuk supaya teman-temannya tetap semangat. Sebaliknya musuh mereka jadi keder, bingung. Itu dalam situasi ini pula kita ngecat rambut warna hitam haram. Demi berangkat perang, kebetulan pasukan kita tua-tua, udah ubanan semua, dicat hitam, itu boleh, tidak haram. Didasarkan ini. Beda kalau cat hitam tujuannya untuk memikat seseorang, haram hukumnya. Kebetulan dia sudah kakek, istrinya udah lama meninggal, nikah sama gadis, malu ketahuan kakeknya dicat hitam, haram hukumnya. Berdusta untuk keperluan peperangan tidak termasuk dusta, tidak dianggap dusta oleh Rasulullah SAW. Diperkuat dengan hadis yang lain. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, "Saman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-harba khid'atan." Riwayat Imam Ahmad, Al-Bukhari 3028, Muslim 4638. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut peperangan itu sebagai khid'ah, tipuan. Peperangan tipuan memang iya. Perang kok jujur apa adanya, kalah. Musuh nanya, pasukanmu ada berapa? Sekian. Senjatamu apa saja? Sekian. Ya gampang dikalahin sama musuh. Bahkan dalam peperangan, dalam tanda kutip, Allah mengajarkan kedustaan. Di salah satu ayat Allah sebutkan bantuan Allah untuk umat Islam. Jumlah personil yang sedikit Allah perlihatkan kepada musuh banyak. Sebaliknya jumlah musuh yang banyak Allah perlihatkan kepada mujahid muslim sedikit. Dengan pasukan muslim terlihat banyak, apakah mereka mimpi melihat musuh umat Islam pasukannya banyak atau apa? Mereka jadi lebih takut. Sebaliknya, musuh yang banyak umat Islam melihatnya sedikit, semangat, nggak ada rasa takut. Jadi berdusta dalam urusan peperangan salah satu yang oleh Rasul tidak dianggap dusta. Yang ketiga, warrajulu yuhaddisu imra'atahu wal mar'atu tuhaddisu zawjaha. Suami istri, suami berdusta atau istri berdusta, tapi untuk kerukunan rumah tangga itu tidak dianggap dusta.
Contohnya ada yang dicontohkan langsung oleh Rasul. Karena Rasul tidak mau mengganggu istri ketika suatu saat pulang malam, pintu sudah ditutup, istrinya tidur pulas, beliau pilih tidur di depan pintu. Yakin saat itu beliau tidak nyaman, tapi beliau tidak perlihatkan ketidaknyamanan itu kepada istrinya. Suami berdusta kepada istri supaya istri tetap senang, atau sebaliknya itu tidak dianggap dusta. Contoh lain di kitab yang sama, Ma'alimus Sunan, fahuwa ay ya'idaha wa yunmiha wa yudhiru laha minal mahabbati aksara mimma fi nafsihi yastadimu bidzalika mahabbatuha wa yastasluhu bihi khuluquha. Apakah dengan menjanjikan sesuatu, insya Allah nanti kalau Allah kasih rezeki gini-gini, Bapak akan belikan, Bapak akan berikan kamu ini. Atau dengan menyanjung kita dibuatkan kopi, begitu diminum kok pahit banget. Kita mau jujur, boleh jadi nanti dia ngambek. Kita sanjung, alhamdulillah, makasih banget, makasih kamu buatkan kopi ini. Manis lagi. Berarti kamu menginginkan suamimu menjadi lebih sehat. Ketika kita sudah tahu kopi tanpa gula pasir ternyata lebih baik buat kesehatan, maksudnya apa? Silakan kamu minum. Diminum, maaf, nggak perlu maaf, memang kopi pahit ini yang bagus buat kesehatan. Kopi pakai gula pasir itu nggak bagus buat kesehatan. Kalau nggak salah hasil penelitian ilmu kesehatan, kopi tanpa gula pasir itu bisa mengembalikan sel-sel tubuh yang rusak. Saya rutin setiap pagi kopi tanpa gula pasir, walaupun setengah gelas. Segelasnya kopi pakai gula batu. Gula pasir saya hindari, karena hasil penelitian ilmu manusia, gula pasir termasuk penyebab utama diabetes. Diabetes termasuk penyebab utama matinya seseorang. Walaupun secara hakikat akidah mati nggak mati bukan karena ini itu, karena memang sudah takdirnya. Jadi menyanjung istri, menjanjikan sesuatu, walaupun itu dusta, ngomong aku sangat cinta padamu, misal, walaupun faktanya tidak seperti itu. Kayaknya kalau sudah kakek nenek omongan begitu udah gak perlu ya. Kayaknya sih gak perlu. Gombalnya udah jadi gombal mukio kali. Udah masing-masing cintanya udah buat cucu udah. Jika semua itu yastajimu bidzalika mahabbatuha, akan menyebabkan istri lebih sayang, lebih cinta pada suami, akan selanjutnya dia semangat memperbaiki akhlak, itu boleh. Oleh Rasul tidak dianggap dusta. Jadi omongan jujur yang akan mempermalukan seseorang haram. Sebaliknya omongan dusta ditujukan untuk kebaikan dalam situasi tertentu, oleh Rasul tidak dianggap dusta. Tentu jangan difahami berarti dusta boleh, yang penting untuk tujuan kebaikan. Jangan. Enggak dalam segala hal itu boleh.
Jemaah dan Allah ya ajma'in. Wal ayatu fil amri bittaqwa kasiratun ma'lumah. Ayat-ayat lain berkaitan dengan perintah untuk bertakwa itu banyak banget. Perintah untuk bertakwa terutama dikaitkan dengan keimanan, hampir selalu ya ayyuhalladzina amanu, terus perintah takwa. Ayat berikutnya yang dinukil oleh Imam Nawawi, surah At-Talaq ayat 2 dan 3. Ayat 2 bagian akhir, ayat 3 bagian awalnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tafsir yang paling simpel Al-Jalalain, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja min karbid dunya wal akhirah. Siapa saja yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan untuknya solusi dari menghadapi kesulitan dunia dan akhirat. Dengan takwa, solusi akan mudah didapat. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan dia rezeki dari jalan yang sangat tidak dia duga-duga. Ada dalam hadis berkaitan dengan ayat ini untuk menguatkan tafsir ayat tadi. Hadis riwayat Imam Ad-Darimi, hadisnya dhaif. Hadis dhaif untuk menguatkan ayat boleh. Dhaif kok bertolak belakang dengan materi ayat, tidak boleh. An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni la'alamu ayatan law akhadha an-nasu biha lakafathum. Aku mengetahui satu ayat, andaikan manusia memegang teguh ayat itu dan mempraktekannya, niscaya cukup buat dia. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa saja yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan untuknya solusi setiap kali ada masalah. Ayat tadi At-Talaq 2 dan 3, Imam Al-Hakim mendokumentasikan sebab turunnya ayat itu. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala, nuzilat hadhil ayatu, ayat ini diturunkan, wa may yattaqillah, dan selanjutnya tadi fi rajulin min Asja'a, berkaitan dengan seorang sahabat dari kabilah Asja'. Fakana fakiran, ini sahabat yang fakir. Khafifadatil yaddi kasiral iyal, kerjanya nggak kuat, tapi orang yang harus dinafkahi banyak. Fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu sahabat ini datang menghadap Rasul, curhat, menyampaikan masalahnya. Faqala lahu, Rasul memberikan jawaban, ittaqillaha wasbir, pertahankan ketakwaanmu kepada Allah dan bersabarlah. Faraja'a ila ashabihi, dia pulang ke keluarganya. Faqalu, keluarganya nanya, ma'ataka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Rasul tidak memberikan kepadamu sesuatu. Faqala, sahabat ini menjawab, ma'aqtani syai'an. Rasul tidak memberikan apapun, tidak memberikan materi sedikit pun. Waqala li, Rasul cuma menyampaikan nasihat kepadaku, ittaqillaha wasbir. Bertakwalah kamu kepada Allah dan bersabarlah. Dia dan keluarganya pun yakin dengan apa yang dinasihatkan oleh Rasul. Berusaha menata hati untuk tetap bertakwa kepada Allah dan bersabar menerima kondisi yang ada saat itu. Pada saat itu, hal yang paling membuat keluarga itu berduka karena salah seorang anaknya masih ditawan musuh. Ikut berangkat perang, ditawan musuh. Falam yalbas illa yasiran hatta ja'a ibnun lahu bi ghanamin lahu kanal adu asabuhu. Enggak lama setelah pulang dari Rasul, nasihat Rasul langsung berusaha diterapkan, berusaha tetap mempertahankan ketakwaan dan kesabaran. Enggak lama setelah itu, anaknya yang ditahan datang, pulang dengan membawa kambing jumlah banyak. Rupanya musuh yang menawan dia lalai. Dia sempat melepaskan diri, bahkan kambing-kambing punya musuh dia bawa terus. Keluarga ini nggak sembarangan. Apa hukumnya kambing ini? Fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia balik datangi Rasul. Fasa'alahu anha wa akhbarahu khabaraha. Dia datang pada Rasul, dia cerita anaknya yang ditawan musuh datang bawa kambing banyak, dia cerita gini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul jawab, "Kulha, silahkan kamu makan. Halal hukumnya." Di ayat ini Allah kaitkan ketakwaan dengan solusi kehidupan.